Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumira Simbolon dengan NPM 18150101, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian topologi jaringan. Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau nirkabel. Pada pelaksanaannya, ada beberapa macam topologi pada suatu jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan biaya, dan penggunaannya. Beberapa macam topologi tersebut adalah topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Masing-masing jenis topologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam penggunaannya harus benar-benar memperhatikan peruntukannya. Kemudian di sini adalah pengertian topologi jaringan menurut para ahli. Beberapa ilmu di bidang teknologi informasi pernah menjelaskan tentang pengertian topologi dalam jaringan komputer tersebut, di antaranya adalah Szymon Marchzejewski. Menurut Szymon Marchzejewski, pengertian topologi jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama, yakni untuk saling berbagi sumber daya. Internet adalah salah satu sumber daya yang saat ini banyak digunakan di dalam suatu jaringan komputer. Kemudian, nomor 2, Jafar Noor Yudianto. Menurut Jafar Noor Yudianto, pengertian topologi jaringan adalah suatu sistem yang terdiri atas sebuah beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya atau printer CPU, berkomunikasi surel pesan instan, dan bisa mengakses informasi atau peramban web. 3. Umi Proboyekti. Menurut Umi Proboyekti, pengertian topologi jaringan adalah suatu sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melakukan tugasnya. Contohnya ada dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya bisa saling bertukar informasi. Kemudian Abdul Khalid. Menurut Abdul Khalid, pengertian topologi jaringan adalah suatu hubungan dua buah simpul atau umumnya berupa komputer atau lebih yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Yang kelima, Ijaz El-Said. Menurut Ijaz El-Said, definisi tempat jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana terdapat beberapa komputer yang saling terhubung agar bisa saling berbagi informasi dan juga sumber daya yang dimilikinya. Yang keenam, menurut Budi Irawan. Menurut Budi Irawan, pengertian topologi jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Yang ketujuh, Kristanto. Menurut Kristanto, pengertian topologi jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi, sehingga semua komputer yang saling terhubung tersebut bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling menggunakan perangkat keras lainnya secara bersamaan, misalnya printer, hard disk, dan lain-lain. Dan macam-macam topologi jaringan komputer beserta gambarnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa macam topologi jaringan komputer yang sering digunakan. Berikut ini adalah macam-macam penjelasan topologi jaringan komputer beserta gambarnya, serta penjelasan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin ini merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua, topologi ring.
Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring: biaya untuk diinstalasinya cenderung murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Kekurangan topologi ring ini: jika terjadi masalah atau troubles hosting, jaringan ini terhitung rumit. Kemudian pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rendah terjadi. Kemudian koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Kelebihan dan kekurangan topologi bus ini. Kelebihan topologi bus: 1. Kemudahan dalam penambatan klien atau workstation baru. 2. Mudah digunakan dan sangat sederhana. 3. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Kekurangan topologi bus antara lain: sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan, kemudian jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Jenis topologi ini cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Kelebihan topologi star: 1. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. 2. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Kemudian user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Kemudian yang terakhir, lebih fleksibel. Kekurangannya dalam topologi star: 1. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian yang keempat, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk RAD yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jenis topologi jaringan komputer ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Adapun cara kerja topologi mesh adalah sebagai berikut. Sebagai node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. 2. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan topologi mesh: 1. Bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh: 1. Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. 2. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Instalasinya sangat rumit. 5. Topologi free. Topologi free atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda.
Jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihan topologi tree: 1. Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 2. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kelebihan topologi tree ini dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya, topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat. 2. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. 4. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer ini: 1. Biaya instalasinya sangat murah. 2. Proses instalasinya mudah. 3. Setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Kekurangan topologi peer-to-peer: 1. Topologi ini sangat sulit dikembangkan. 2. Security dalam topologi ini sering bermasalah. 3. Proses turbulence routing termasuk rumit. Yang ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear: mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi linear antara lain: 1. Kepadatan trafik data cukup tinggi. 2. Security data tidak terjamin. Yang kedelapan, topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Kelebihan dan kekurangan topologi hibrid. Kelebihan topologi hibrid antara lain: 1. Topologi ini sifatnya fleksibel. 2. Penambatan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangan topologi hibrid: 1. Proses instalasinya dan pengaturannya cukup rumit. 2. Manajemen pada topologi hibrid sangat sulit dilakukan. 3. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Kemudian, pengkabelan pada jaringan komputer. Saat ini mungkin Anda sudah akrab sekali dengan jaringan komputer yang berbasis wireless alias tanpa kabel. Memang jaringan wireless ini jauh lebih praktis ketimbang jaringan kabel karena tidak membutuhkan instalasi kabel yang cenderung rumit. Namun demikian, ternyata penggunaan jaringan kabel saat ini masih banyak digunakan. Dan apa saja kabel yang digunakan dalam jaringan? 1. Kabel koaksial. Seperti gambar ini. Kemudian, kabel UTP. Kabel UTP singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. Kemudian konektor. Kemudian krimptol. Kemudian LAN tester.
Dan untuk lebih memudahkan pengecekan kabel UTP yang telah terpasang RJ45, maka gunakan LAN tester. Jadi proses pengkabelan. Baik, jika alat dan bahannya sudah tersedia, baru kita bisa menuju ke proses pengkabelan. Secara umum, pemasangan kabel UTP tersebut ada dua tipe, yaitu tipe strike dan tipe cross. Disebut tipe strike soalnya masing-masing kabel yang jumlahnya 8 itu berkorespondensi 1 minus 1 langsung. Sedangkan disebut cross soalnya ada persilangan pada susunan kabelnya. Sistem pengkabelan jaringan komputer. Menurut Wikipedia, jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Baiklah, sekian hasil tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.